dari yang A, permainan sepak bola. Variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan bola besar. A. Permainan sepak bola. Sepak bola merupakan jenis olahraga permainan bola memerlukan dan strategi dalam bermain sepak bola agar strategi bermain dalam sepak bola memperoleh keberhasilan dan presentasi itulah diperlukan penguasaan teknik dasar permainan sepak bola. Teknik dasar wajib dikuasai seorang pemain bisa memiliki kemampuan yang baik dalam sepak bola. Terima kasih, Ndo. Permainan sepak bola saya review kembali. Saya ulangi lagi tentang permainan sepak bola yang dibaca Nando. Terima kasih, Ando. Ya, permainan sepak bola merupakan jenis olahraga yang bergu ya. Ini mengutamakan fisik, kekuatan dan cepat ya. Ada kecepatan, daya kekuatan perlu untuk sepak bola dan memerlukan kemampuan dan strategi dan pemikiran juga, nggak asal main otot aja pada saat sepak bola. Ada beberapa teknik dasar permainan sepak bola wajib dikuasai seorang agar bisa memiliki kemampuan yang baik dalam sepak bola. Yaitu satu, variasi dan kombinasi teknik dasar menendang. Menendang adalah menyentuh atau mendorong bola menggunakan kaki. Teknik dasar menendang bola dapat dilakukan dengan menggunakan kaki bagian luar, bagian dalam, dan bagian punggung kaki. Kaki bagian luar, kaki bagian dalam, dan punggung kaki. Itu untuk menendang, untuk shoot, bisa juga dari passing. Ingat materi pembelajaran kelas 4 dan kelas 5. Nah, ada pembahasannya ya. Kalian ingat kan? Nah. Untuk teknik dasar menendang bola ini dapat dikembangkan lagi dalam beberapa variasi dan kombinasi keterampilan agar gerak dasar menendang sehingga akan menghasilkan kemampuan menendang apa aja. Satu, apa Amelia? Menendang bola menggunakan kaki bagian apa? Apa Amelia? Apa Pak tadi pertanyaan? Aduh, apa-apanya dong. Menendang bola dapat dilakukan dengan menggunakan kaki bagian apa? Yang nomor satu tadi dilihat. Bab 1. Yang nomor 1. Variasi dan kombinasi teknik dasar menendang bola. Menggunakan kaki bagian apa, Amelia? Bagian luar, bagian dalam. Ya, good job, bagus, nggak apa-apa. Ya, saya harap kalian tetap menyimak, mendengarkan dan melihat. Pada saat saya mengajukan pertanyaan, kalian jawab ya. Oke, paham? Semisal Pak, di buku tidak ada, jawab yang menurut kalian bisa, menurut pemikiran kalian. Oh, bahwa teknik ini seperti ini, ya. Itu menggunakan, Pak, apakah menendang menggunakan telapak kaki bisa? Boleh, bisa. Ujung kaki boleh, bisa. Yang di bagian sini hanya menggunakan kaki bagian luar, bagian dalam, dan punggung kaki. Kalau ujung kaki, Pak, apakah bisa? Juga bisa mencocor, ya. Istilahnya menggunakan ujung kaki atau ujung kakinya, ya. Depan kaki ditendang, boleh, ya.
Variasi dan kombinasi teknik dasar menendang dalam permainan sepak bola dapat dilakukan sebagai berikut. Menendang bola, misalnya menggunakan kaki bagian dalam, luar, dan punggung kaki dengan berpasangan. Selanjutnya, bab 2, lakukan berulang-ulang dan bergantian untuk menanamkan nilai kerjasama dan keberanian, sportivitas, dan kompetitif. Nah, seperti ini. Teman kalian melempar, kalian yang menendang, yaitu teknik passing kaki bagian dalam pada saat bola atas. Nah, bisa dilihat kan itu di halaman 2. Itu menendang menggunakan kaki bagian apa, Mario? Pak Madun. Mario? Pak Madun. Yang bab 2 itu menendang dengan kaki bagian apa itu? Gambar itu. Apa, Mario? Pada gambar itu, lakukan berulang-ulang, bergantian menambahkan nilai-nilai kerjasama dan keberanian, sportivitas, dan kompetitif. Teknik menendang bola dengan berpasangan. Itu gambarnya menendang bola menggunakan kaki bagian apa, Mario? Mario? Aduh, lemot sekali. Pak Madun. Ini Excel? Pak Madun. Ini berapa, Pak? Saya baru masuk soalnya. Di halaman bab 1 tentang variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan bola besar, sepak bola. Yang kita bahas tentang permainan sepak bola. Ini yang bacaan yang mana, Pak? Ya, kita sudah di bab 2. Beril. Bab 2. Apa, Deborah? Pada gambar itu passing menggunakan kaki bagian apa, Deborah? Bacaan yang mana nih, Pak? Enggak tahu. Bab 2. Halaman 2. Halaman 2. Sorry, bukan bab 2, halaman 2. Apa, Deborah? Ada yang tahu itu? Menggunakan kaki bagian apa? Semuanya? Kaki dalam. Bagus. Ya. Mohon menyimak, mohon dengarkan, dijawab benar pada saat saya mengajukan pertanyaan ya. Mario, dengar Mario. Ya, lanjut. Ternyata belum bisa menyambung Mario. Mario, dengar Pak Madun, Mario. Dengar Pak, udah dengar Pak. Ya, menggunakan kaki bagian apa itu Mario? Bagian dalam, Ya, good. Bagus. bagian luar, bagian punggung kaki. Ya, yang kita bahas ini halaman 2. Pada gambar itu, teknik menendang bola dengan berpasangan menggunakan kaki bagian apa? Dalam. Oke, lanjut. Menendang bola misalnya menggunakan kaki bagian dalam, luar, dan punggung kaki dengan arahan melambung dan melengkung. Nah, ini ada batas. Dan C, teknik menendang bola dengan passing. Ini menggunakan passing, ya, umpan antar teman. Ya. Yang D, menendang bola dengan pola latihan game. Yang 2, variasi dan kombinasi teknik dasar mengirim bola. Bisa dibaca Eril. Yang nomor 2, halaman 3, variasi dan kombinasi teknik dasar mengirim bola. Iya, Pak. Menggiring bola yaitu mendorong bola atau menendang bola ke depan secara pelan dengan variasi ke samping sambil berlari sehingga bola bergulir di tanah dan tetap dalam penguasaan pemain. Ingat materi pembelajaran kelas 4 dan 5. Teknik menggiring bola dapat dilakukan dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan kaki bagian punggung. Baik menggunakan kaki kanan dan kaki kiri atau kaki kanan dan kiri secara bergantian. Oke, thank you, Beril. Yep. Thank you ya, good job. Makasih. Mengirim bola, saya ulangi lagi, yaitu mendorong bola atau menendang bola ke depan secara perlahan dengan variasi ke samping sambil berlari sehingga bola
dan tetap penguasaan pemain. Saat kalian mengiring bola menggunakan punggung kaki sampai lepas jauh dari penguasaanmu, ya. Bila mana kamu mengiring bola jauh dari kamu, suatu saat pada saat ada game, ada permainan, gampang terebutlah, soalnya kalian menggiring jauh dari penguasaanmu dari timmu. Nah, mengirim bola pada saat kalian praktekkan pada saat nanti kemungkinan tatap muka, entah kapan kita bisa tatap muka, pada saat praktek lakukan benar, ya, jangan buru. Sudah, Chris? Halaman 3 ya, Chris? Chris, kamu ada buka atau tidak? Udah, Pak. Sudah? Ya, bagus. Di halaman 3 ya, Chris? Ya. Ya, oke. Bisa dibaca, bisa dilihatkan wajahnya. Ya. Yuk, baca dengan keras dan ayo, Chris. Lakukan. Ya, Pak. Menggiring bola dengan pola zigzag. Yang A. Yang A. Nah. Menendang bola. Bukan yang ini yang Chris, halaman 3, Chris. Tentang yang kita bahas yang 2 variasi dan kombinasi teknik dasar menggiring bola. Halaman 3. Nah, yang A. Yang tadi kan udah dibaca. Oh, ini. Mengiring bola dengan pola zigzag. Mengiring bola secara zigzag melalui 10 tiang panjang. Jarak masing-masing tiang 2 meter. Garis start sama dengan garis finish. Latihan ini dilakukan secara berkelompok, secara bergantian. Lakukan teknik dengan menggunakan kaki bagian dalam, luar, atau punggung. Kaki melewati tiang-tiang tersebut secara zigzag. Setelah zigzag. Ya. Zigzag. Setelah sampai di tiang terakhir, lakukan putaran dan kembali menggiring bola melewati tiang secara zigzag hingga kembali ke garis start yang juga mereka garis finish. Kegiatan ini dicatat waktunya. Oke, thank you, Grace. Terus menggiring bola dengan bola zigzag itu ada yang panjang ya. Kalian mendribble bola dengan bola belok. Cak itu. Ya. Paham dari sini? Ya, mengiring bola ke depan. Ya. Oke, yang kita bahaskan tadi ini mengiring bola dengan zigzag, yaitu bolak-balik. Ya. Garis start dengan garis finish. Ya. Latihan ini dilakukan secara berkelompok. Jadi kalian nanti saya tempel untuk mengiring bola secara perlahan. Udah bisa nanti saya kasih menitan kecepatan. Berapa kecepatan kalian saat mengiring bola? Zigzag waktunya. Dari start awal sampai start akhir. Ya. Itu ada banyak dari kecepatan, kekuatan dari semuanya kalian dapat. Setelah terbunyi melalui dari guru secara menggiring bola ke depan, bola ditendang ke kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian. Lakukan menggiring bola dengan cara berjalan cepat, kemudian dengan berlari perlahan. Usahakan bola tidak terlepas dari
kaki kamu, saya mengirim bola ke depan. Ya. Oke. Yang C, mengirim bola dengan cepat dan lambat. Mengirim bola secara lambat dilakukan secara berjalan. Kemudian mengirim bola secara cepat dilakukan dengan berlari, yaitu running with the ball, berlari bersama bola. Ya. Jaraknya 5 meter, bisa jarak 10 meter juga. Selanjutnya lakukan gerakan berlari dan berjalan secara bergantian nanti. Ya. Yang ketiga, variasi dan kombinasi teknik dasar menghentikan bola atau mengontrol bola. Ya. Menghentikan bola adalah sikap dan gerakan untuk menahan atau menghentikan bola yang datang ke arah kita. Teknik menghentikan bola dapat dilakukan dengan menggunakan kaki bagian dalam, bisa telapak kaki pada saat itu futsal sepak bolanya. Ya, teknik menghentikan bola dapat dilakukan dengan menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, punggung kaki, telapak kaki, paha, dada dan perut dan kepala. Ingat materi pembelajaran kelas 45 pelaksanaan teknik menghentikan bola. Menendang dan perbedaan pada teknik menghentikan, menahan dan kaki. Ya, bola kita gongsong dan stop, tahan dan sedang. Pada teknik menendang bola kita dorong. Ya, paham dari sini menghentikan bola baik menggunakan kaki bagian dalam, luar punggung maupun telapak kaki dengan datar lambung secara berpasangan. Oke. Ini menghentikan bola menggunakan kaki bagian dalam, luar punggung dengan arah bola datar, lambung dari hasil tendangan. Yang tadi dari lemparan, yang ini dari tendangan. Yang keempat, variasi dan kombinasi teknik dasar menendang, menggiring, dan menghentikan bola. Latihanlah gerak menggiring, menendang, dan menghentikan bola. Oke. Yang B, latihan variasi atau kombinasi gerak, menggiring, dan menendang ke arah sasaran gawang dengan pola zigzag. Cukup? Ya. Video, kalau tidak ada bola, plastik boleh, bola kertas boleh, lakukan gerakan menggiring bola. Ya, nanti kirimkan ke saya. Paham? Tidak ada pertanyaan? Nanti materi selanjutnya tentang permainan bola voli. Tentang variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan bola besar, yaitu sepak bola. Tidak ada. Amelia, Fernando, Kensu. Saya ajukan pertanyaan. Fernando, lama pertandingan sepak bola kali berapa? Ada yang tahu? 45 menit. Oke, good job Fernando. Bagus. 2 kali 45 menit. Beril, berapa pemain untuk pemain yang main di lapangan pada saat pertandingan sepak bola? 11. Oke, good job. 11 pemain. Oke. Terima kasih pada pagi hari ini. Semangat belajar. Saya kembalikan lagi ke Pak Dani. Salam olahraga. Jaya. Baik, terima kasih Pak Madun atas kesempatannya. Ayo Amel, jangan ketawa. Salam olahraga. Jaya. Jaya, jaya, jaya. Semuanya suaranya mana? Terima kasih. Selamat pagi. Ketemu lagi hari Rabu lagi. Terima kasih. Matur suwun nggih. Pak Dani, saya kembalikan ke Pak Dani. Siap. Terima kasih semua. Ya, saya tunggu videonya ya tentang mengiring bola. Oke, baik, terima kasih Pak Madun telah menyampaikan terima kasih Pak Dani. Oke, di kelas 6
Anak kelas 6 selanjutnya kita sesuai dengan weekly plan yang telah kita buat. Kita akan melanjutkan matematika. Silahkan dibuka buku matematikanya. Sabar Pak, saya ambil dulu. Dinyalakan videonya. Oke, semua video mode on ya. Nanti daripada saya keluarkan dari meeting. Sudah buka buku semua? Saya akan scan dulu beberapa Halaman berapa, Pak? mulai dari halaman 1. Halaman 1 ya Pak? Ya, mulai dari halaman pertama. Apa judulnya halaman pertama? Mengenal bilangan bulat dan lambangnya. Oke, mengenal bilangan bulat dan lambangnya. Beril, apa yang kamu ketahui tentang bilangan bulat, Beril? Nggak tahu Pak. Loh, kok nggak tahu? Bilangan bulat itu Bilangan apa? bulat Ada tuh, yang tahu mungkin? Temannya yang lain? kayak Bisa membantu temannya yang lain mungkin apa itu yang kayak bilangan? bimbel waktu itu ya Pak? Apa? Bilangan bulat yang bimbel kayak bimbel waktu itu. Ya, bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat adalah gabungan bilangan positif, nol, dan bilangan negatif. Oke. Menurut Nando, bilangan bulat adalah gabungan antara bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Apa itu bilangan positif, Ndo? Apa yang dimaksud dengan bilangan positif? Bilangan-bilangan di sebelah kanan bilangan nol disebut bilangan bulat positif. Oke. Kalau dalam garis bilangan, bilangan yang berada di kanannya 0 disebut dengan bilangan bulat positif menurut Nando. Lalu apa yang disebut bilangan negatif? Apa tadi Pak? Apa yang disebut dengan bilangan negatif? Apa yang disebut dengan bilangan negatif? Pandu? Di sebelah kirinya nol. Di sebelah kirinya 0. Karena di sebelah kanannya positif, berarti sebelah kirinya negatif. Begitu. Do, tetap Nando. Kalau saya punya bilangan, misalkan negatif setengah, apakah itu termasuk bilangan bulat? Iya. Do, kalau saya punya bilangan negatif setengah, apakah itu termasuk bilangan bulat? Iya. Iya. Bukan. Loh, kok bukan? Katanya iya. Iya. Iya atau bukan? Ayo, Bukan. Do. Yang jelas bagaimana, Do? Iya atau bukan? Bukan. Kenapa, Do? Kok itu bukan bilangan bulat? Padahal Nando tadi menyampaikan bahwa bilangan bulat itu adalah terdiri dari bilangan positif, negatif, dan 0. Apakah negatif setengah merupakan
bilangan bulat atau bukan? Bukan. Kenapa kok bukan, Do? Karena bilangan bulat adalah gabungan bilangan positif 0 dan bilangan negatif. Pertanyaan saya, negatif setengah itu negatif atau positif? Negatif. Negatif. Lalu Setengah negatif, termasuk setengah dong. positif. Loh, negatif setengah. Ya udah, saya ganti bukan negatif setengah lah kalau gitu. Sebentar. Saya share screen virtual whiteboard. Tadi Nando mendefinisikan bilangan bulat itu adalah gabungan antara bilangan negatif, lalu 0, lalu positif. Betul ya, gitu ya? Negatif, 0, dan positif. Kalau saya punya angka setengah, tapi negatif setengah, ini termasuk bilangan bulat atau bukan? Bukan. Kenapa? Bingung, Do? Iya, Pak. Soalnya saya belum belajar yang itu, Pak. Oke. Ini saya hapus dulu. Saya akan jelaskan dulu sebelum ke bilangan bulat. Bilangan itu ada apa saja sih? Yang pernah kalian dengar, bilangan itu terdiri dari apa saja? Pembelasan. Apa? Bilangan bulat, bilangan yang kalian ketahui selain bilangan bulat. Yang pernah kalian dengar, itu bilangan apa saja? Satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Oke. Tuh, ada lagi mungkin? Apa lagi? Bilangan asli. Bilangan asli. Apa tadi? Beril? Bilangan asli, bilangan ganjil, bilangan ganjil. genap, Genap. bilangan prima. Prima. Oke, ada lagi? Pernah mendengar apa lagi, Beril? Bilangan komposit. Bilangan komposit. Oke. Keren. Ya. Ada lagi? Rasional, Pak. Rasional. Ya. Oke. Rasional. Ada lagi, Beril? Enggak Enggak tahu. ada. Cukup sampai di situ? Oke. Saya akan jelaskan sekilas tentang bilangan. Tadi Beril telah menyebutkan beberapa bilangan. Ada bilangan asli menurut Beril, ada bilangan ganjil, ada bilangan genap, ada bilangan prima, ada bilangan komposit, ada bilangan rasional. Oke, sebelum kita menuju ke bilangan bulat, terlebih dahulu kita harus mengetahui semua bilangan itu adalah bilangan real. Tulisannya real. Coba sebutkan angka berapapun. Itu adalah bilangan real. Misalkan berapa, Ndu? Yang bilangan real? Berapa? Misalkan 20 itu bilangan real. 20,1 itu bilangan real. 20,1111 itu bilangan real. 20,1111-nya kamu jejer dari sini sampai rumahmu sana, itu bilangan real. Jadi semua bilangan itu adalah bilangan real. Oke.
Sudah sepakat? Semua bilangan tadi adalah bilangan real. Termasuk di dalamnya adalah ada bilangan bulat, ada bilangan desimal. Itu memuat bilangan real. Termasuk juga 0, itu bilangan real. Tadi telah disebutkan oleh Beryl, ada bilangan asli. Bilangan asli itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Itu bilangan asli. Ada bilangan cacah, itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Bilangan cacah biasanya digunakan untuk menghitung suatu benda. Banyaknya benda paling rendah itu 0. Banyaknya benda paling tinggi tak hingga kalau berdasarkan cacah. Tapi kalau kita menggunakan bilangan asli, tidak bisa menggunakan itu. Terus ada bilangan ganjil. Ciri-cirinya bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang tidak bisa dibagi 2. Tidak bisa dibagi 2. Itu bilangan ganjil. Sebaliknya bilangan genap. Berarti bilangan bulat yang dapat dibagi 2. Terus selanjutnya ada bilangan prima. Kita sudah mempelajari di kelas 5. What is bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi, Pak. Tidak bisa dibagi? Hanya bisa dikali dirinya sendiri dan 1. No. Bilangan prima adalah bilangan yang tepat memiliki 2 faktor. Siapa dia? Faktornya adalah dirinya sendiri dan 2, 3, 1. Bilangan prima itu hanya dapat dibagi dengan bilangan bulat 1 dan dirinya sendiri. Itu bilangan prima. Tentunya yang hasilnya harus bulat. Bilangan komposit seperti yang disampaikan oleh Beryl tadi. Contoh, bilangan prima antara 1 sampai 10, 2, 3, 5, 7. Ini bilangan prima yang dapat dibagi dengan dirinya sendiri dan 1. Dirinya sendiri dan angka 1 tadi disebut sebagai faktor. Lalu, kalau misalkan kita memberikan batasan antara 1 sampai dengan 10, maka angka 1, 4, 6, 8, 9, 10, ini adalah bilangan komposit. Berarti komposit itu adalah bilangan yang bukan bilangan prima. Seperti pada alfabet, ada huruf vokal, ada huruf konsonan. Huruf vokal adalah huruf A, I, U, E, O, sedangkan konsonan adalah B, C, D, dan seterusnya itu. Ini bilangan prima dan bilangan komposit. Ada bilangan genap, ada bilangan asli, dan seterusnya. Saya lanjutkan. Lalu kalau kita melihat penggaris, saya membawa penggaris ini, perhatikan. Ada nggak tertulis di sini angka 0? Ada. Ada. Angka 1 ada? Ada. 2 ada, 3 ada, dan seterusnya. Kalau panjang penggaris saya ini 30 cm, maka akan tertulis mulai dari angka 0 sampai dengan 30. Pertanyaan saya,
Apakah di dalam penggaris ini tertulis 2,1, 2,2, dan seterusnya? Apakah di penggaris kalian ada tulisannya 2,1 atau 2,2 dan seterusnya? Nah, Tidak ada. tidak ada. Di penggaris tidak ada tertulis bilangan desimal. Namun ada simbol-simbol yang menunjukkan bisa dikatakan sebagai desimal bergantung dengan satuan panjang yang dibuat. Pertanyaan saya berikutnya, apakah ada di dalam penggaris itu bilangan negatif? Dalam penggaris apakah ada bilangan negatif? Tidak ada. Tidak ada. Contoh, Fernando mau mengukur pensil. Panjang pensilnya ternyata 11 cm. Mungkin ya? Mungkin. Kalau misalkan Selin akan mengukur pensil, ternyata panjang pensil Selin sepanjang negatif 5 cm. Mungkin enggak? Mungkin kira-kira? Selin? Ya, nggak mungkin. Enggak mungkin. Nggak mungkin. Bagaimana punya pensil panjangnya negatif? Oke. Nando, kamu ini berada di dekat kulkas enggak, Do? Iya, Pak. Kulkasmu ada apa namanya? Menunjukkan suhu berapa gitu, ada enggak tertulis enggak di situ? Ada suhunya enggak? Kenapa, Do? Halo, Do? Suaranya terputus, Nando. Stop share screen dulu. Yang lain mungkin bisa menunjukkan. Ada yang berada di dekatnya kulkas sekarang? Selain Nando? Saya ada tulisannya cuma Max, Pak. Kulkasmu ada tulisannya suhunya enggak, Beril? Enggak, tulisannya Max, Pak. Max sama min. Enggak ada itu ya. Oh, kalau gitu AC, Beril. Bisa menunjukkan AC, lalu bisa menunjukkan suhunya? Gimana, Pak? Saya nggak tahu. Loh, AC-mu nggak ada tulisan suhunya? Oh, ini. Boleh di situ. Di remote-nya boleh, di AC-nya itu kelihatan nggak? Biasanya tertulis suhu berapa. Bergantung mereknya juga sih. Itu. Coba dilihat berapa itu suhunya. 25, Pak. Berapa? 25. Oke, suhu pada itu 25. Nando, tadi kulkasnya Nando berapa suhunya, Do? Nggak tahu, Do. Oke. Sekarang kembali ke sini. Kalau tadi penggaris, kalian mau mengukur benda, maka tidak ada angka negatif. Sepakat ya? Karena tidak ada pensil. Pensilnya Selin panjangnya negatif 5 cm. Tidak ada. Atau mungkin saya punya uang loh. Berapa banyak uangmu? Uang saya negatif 5.000 itu misalkan. Uang saya negatif 5.000. Ya tidak mungkin. Berarti statusnya nggak punya uang. Tetapi pada benda-benda tertentu, pada pengukuran-pengukuran tertentu, membutuhkan nilai negatif. Salah satu contohnya apa? Misal, Surabaya terletak... Kenapa? Suhu udara. Oke, suhu udara boleh. Terus letak suatu wilayah,
juga boleh diukur berdasarkan ketinggian permukaan laut. Misalkan ini adalah pulau, lalu ini lautan, karena laut itu tingginya diasumsikan sama. Tingginya diasumsikan sama. Kenapa kok sama? Karena semua air yang berada di permukaan bumi tertarik oleh gaya gravitasi, sehingga permukaannya akan seperti bola begitu. Contoh ini misalkan Surabaya, terletak anggaplah 60 meter di atas permukaan laut. 60 meter dpl di atas permukaan laut. Lalu kalau misalkan ada kapal selam, posisinya berada di sini, anggaplah ini ada kapal selam, posisinya berada di 50 meter di bawah permukaan laut. Ini bisa kita tuliskan posisinya negatif 50 meter. Mengapa? Karena ada standarnya di sini, nolnya berada di permukaan laut. Boleh juga kalau kita suhu tadi yang disampaikan oleh Nando, misalkan tadi di AC-nya Beryl tertulis 25 derajat Celcius. Lalu kulkasnya Nando anggaplah negatif 3 derajat Celcius di bagian freezer mungkin. Ini memerlukan nilai negatif di sini. Sama-sama konteksnya pada pengukuran, tapi beda objek. Tadi pengukuran pensil tidak mungkin kita menggunakan angka negatif. Tapi kalau kita mau mengukur suhu, bisa menggunakan kata negatif. Kenapa? Karena ada salah satu titik yang disebut 0 derajat, kalau berdasarkan Celcius, pengukuran Celcius, posisi 0 derajat, kalau pada air, standarnya pada air, ini merupakan titik beku. Titik beku air. Sehingga negatif 3 derajat sudah dipastikan kalau air pasti membeku. Tapi kalau benda lain belum tentu membeku. Minyak misalkan, belum tentu. Oke. Saya lanjutkan. Sehingga ketika kemarin kita mempelajari tentang bilangan bulat, kalau ini misalkan bilangan bulat, ini saya gambarkan garis bilangan. Kalau mau menggambar garis bilangan, jangan lupa diberi tanda panah ke kanan dan ke kiri, karena menunjukkan masih bisa diperpanjang begitu. Komposisi bilangan bulat itu terdiri atas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Masih bisa diperpanjang. Lalu ke kiri seperti yang disampaikan Nando tadi, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Kita tadi telah membahas tentang bilangan real. Bilangan real yang bukan desimal itu adalah bilangan bulat. Saya ulang sekali lagi. Bilangan real itu kan semua bilangan. Yang bukan desimal itu merupakan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu utuh, tidak pakai koma-koma. Jadi Nando tadi kalau mau menyampaikan bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Komposisinya ada itu, 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Sehingga kalau saya tanyakan tadi posisi negatif setengah, itu berarti berada di sini. Kalau sini saya ganti warna garisnya merah. Anggaplah sini ke sana merah. Negatif. Maka negatif setengah itu berada di sini dulu.
negatif setengah. Sudah jelas ini bukan bilangan bulat. Meskipun dia negatif, tapi bukan bilangan bulat. Kenapa? Karena bilangan bulat syaratnya adalah 0, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Bilangan bulat di dalam matematik atau secara ilmiah disimbolkan dengan Z dari kata Zahlen. Ini bilangan bulat. Oke. Kita kemarin sudah mempelajari sedikit terkait dengan operasi bilangan. Operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat. Kalau misalkan kita mau menjumlahkan 3 ditambah negatif 5, kemarin kita sepakati kalau 3 arahnya ke kanan, kalau negatif, kalau positif arahnya ke kanan, negatif arahnya mundur. Berarti dari 0 ini ke 3. 1, 2, 3. Lalu mundur sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 3 tambah min 5 sama dengan min 2. Dari ini kemarin paham enggak? Paham. Kalau misalkan negatif 3 ditambah negatif 5. Saya masih menggunakan angka yang sama. Kalau negatif 3 ditambah negatif 5, berarti ke kiri dulu. 1, 2, 3. Ditambah negatif 5, berarti ke kiri lagi sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti negatif 6, 7. negatif 7, negatif 8. Nah. Hasilnya berarti negatif 8. Nah. Kalau misalkan negatif 3 ditambah 5. Saya menggunakan bilangan yang sama, yang membedakan hanya negatif positifnya. Negatif 3 berarti 1, 2, dari ini 1, 2, 3, lalu 5-nya ke kanan karena positif. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya berarti sama dengan 2. Sampai di sini paham enggak? Paham. Paham. Sekarang saya coba untuk operasi pengurangan. Wow. Bagaimana kalau operasi pengurangan? Kalau tadi kan operasinya penjumlahan. Misalkan 5 dikurangi negatif 3. 5 berarti ke kanan atau ke kiri? Kiri. Kiri. 5 ke kanan atau ke kiri? Kemana, Dok? Mana sih? Kanan. Ke 5 kanan. min. 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya ke sini. Min itu berarti dikurangi. Kurang itu kan berarti ke kiri. Karena ini ketemu kurang lagi, maka tidak bisa ke kiri lagi. Dia berarti harus ke kanan. Sebanyak berapa? 3. 1, 2, 3. 7, 8. Sehingga 5 dikurangi min 3 sama dengan 8. Sampai sini paham enggak? Belum. Belum. Oh, berarti kalau min sama min ke itu ya, apa namanya? Ke Min belakang. kalau min sama min berarti ke kanan. Oh, oke. Misalkan min 5, min 3. Min 5 berarti saya bergerak ke kanan, ke kiri sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu karena min berarti dikurangi, saya harus ke kiri lagi karena min lagi.
saya berarti harus ke kanan, tidak bisa ke kiri. 1, 2, 3. Hasilnya adalah min 2. Min 5, min 3 sama dengan negatif 2. Sampai sini paham enggak? Lagi. 6. Maaf, min 6. Min 4. Oh, jangan besar-besar angkanya, nanti enggak bisa buat nunjukkan. Misalkan min 1, min 4. Ini 4-nya bilangan bulat ya, min 1-nya ini negatif 1. Oke. Coba perhatikan. Min 1, min 4. Berarti geraknya pertama ke arah mana? Kiri atau kanan? Mana? Kiri. Berarti 1. Lalu min 4. Atau dikurangi 4. Kiri apa kanan? Kanan. Kok kanan? Hanya min 4 loh, bukan min 4. Berarti tetap ke kiri sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Maka jawabannya adalah negatif 5. Sampai di sini paham? Min 1, min 4 sama dengan min 5. Oke. Kalau paham, saya kasih tugas pertama, nanti bisa di screenshot. Tugas pertamanya pengurangan. Nomor 1, 2, min 4, min 3. Saya kasih kurung, ini tandanya min. 6, min 3. 8, min 2. 8 kurangi 2, 8 min 2 itu. 8, min 2. Min 8, min 2. Min 8, min 2. Nomor 6. Tujuh, 8, 9, 10. Apa? Betul. Loh, pancen sing digolek sampai anak ini. Lha ora iki. Pancen digoleknya jadi berpuluh. PPL mungkin piye? Mungkin PPL nanti. Tapi didampingi. Masuk langsung. Ya, mereka harus membuat
perangkat, mereka harus mengenali bukunya. Terus saya lagi itu mereka bicara. Bagaimana, sudah ditulis? Atau sudah di-screenshot? Tapi saya sudah ngirimkan ke grup kelas. Saya lanjutkan ya. Iya. Saya lanjutkan tematik. Ini berarti tugas 1 lagi hari ini. Task 1 matematik. Kelas sama siapa? Aku ngajar. Apa nih, tematik ya, Pak? Apa? Buku apa, Pak, tadi, Pak? Tematik. Please open Tematik. your book. Tematik. Ya. Hari ini pembelajaran ketiga, halaman 69. Tadi olahraganya sudah dibahas Pak Madun. Saya berarti sudah tidak membahas olahraga. Hari ini kita tinggal membahas yang bagian B, halaman 70. Halaman berapa, Pak? Halaman 70. Halaman 70. 70. Sudah dibuka semua halaman 70? 70. Minta tolong Lisa, dibacakan Lisa. Halaman 70, bagian perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Baik, Pak. Perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Hewan berkembang biak untuk mempertahankan kelestariannya. Biasanya kita mengenal 2 jenis perkembangbiakan hewan, yaitu bertelur dan melahirkan. Oke, stop. Stop. Untuk apa tadi hewan itu harus berkembang biak? Untuk mempertahankan kelestariannya. Oke, ada berapa cara hewan berkembang biak umumnya? Tema 1 kan, Pak? Iya, buku tema 1, halaman 70. Ada berapa cara hewan berkembang biak tadi? Apa aja? Katanya Jason, ada 3, Pak. Beranak, bertelur, dan melahirkan. Apa bedanya beranak sama melahirkan ini? Ada 3 apa, Ndel? Umumnya ada 2, Pak. Umumnya ada 2. Ada 1 yang nggak umum ini. Yang nggak umum apa? Beranak dan bertelur. Oke. Jadi umumnya itu ada 2. Ada beranak dan bertelur. Tapi yang nggak umum ada 1. Berarti apa tadi? Beranak dan bertelur. Oke, lanjut Lisa. Paragraf kedua. Ini selanjutnya itu ya, Pak? Ya. Perkembangbiakan diawali dengan pembuahan, yaitu sel telur dari induk betina bertemu dengan sperma dari induk jantan. Sel telur yang telah dibuahi dapat berkembang menjadi bakal bayi. Pada hewan yang berkembang biak dengan melahirkan, bakal bayi tumbuh di dalam tubuh induknya hingga berusia cukup untuk dilahirkan. Adapun pada hewan yang berkembang biak bertelur, sel telur yang telah dibuahi dikeluarkan oleh induknya.
telur itu kemudian diirami oleh sang induk. Selama diirami itu, bakal bayi terus berkembang dalam telur dan akan keluar dari cangkangnya setelah usianya cukup. Oke. Tadi bagaimana proses perkembangbiakan pada hewan? Komposisi atau bahannya supaya terbentuk anak dari sebuah hewan misalkan. Itu harus ada apa dan apa? Apa tadi, Pak? Bakal. Supaya menjadi hewan baru atau anak, itu harus ada apa dan apa kira-kira? Apa tadi, yuk? Yang dibaca Lisa tadi? Harus ada apa? Sel telur dan sel sperma. Oke, harus ada sel telur dan sel sperma. Pada sel telur, itu terdapat pada hewan betina atau jantan? Sel telurnya Betina. berada pada betina atau jantan? Betina, oke. Kalau sel sperma berada di jantan. Makanya kalau hewan tidak bisa seperti tumbuhan, penyerbukannya tidak bisa dilakukan. Kalau tumbuhan ada, penyerbukannya bisa secara tunggal, di mana tumbuhan itu penyerbukannya yaitu benang sarinya sendiri yang jatuh di atas kepala putiknya bunga itu sendiri. Yang artinya dia dapat berkembang dapat berkembang biak tanpa ada tumbuhan lain. Tapi kalau binatang tidak bisa, hewan itu tidak bisa melakukan itu. Hewan betina harus ada jantan. Makanya hewan itu diciptakannya dalam bentuk berpasang-pasang karena diperlukannya sel telur yang berada pada hewan betina, selanjutnya sel sperma yang berada di hewan jantan. Selanjutnya melalui proses perkawinan, sel spermanya bertemu dengan sel telur, akhirnya terbentuk menjadi bakal bayi. Atau kalau di ilmiahnya disebut dengan zigot. Pada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, bakal bayi tadi tumbuh di dalam tubuh induknya hingga berusia cukup untuk dilahirkan. Tempatnya di mana? Tempatnya di ovarium. Adapun hewan yang berkembang biak dengan telur, sel telur yang telah dibuahi oleh jantannya tadi dikeluarkan oleh induknya, bentuknya telur seperti ayam itu. Nah, ayam itu sudah terbentuk sudah menyatu antara sel telur dan sel sperma. Jadi terbentuk telur itu. Selanjutnya telur itu dierami oleh induknya dan nantinya menetas setelah cukup usia. Kalau hewan yang berada di dalam rahim yang melahirkan, yang berada pada perut si betinanya, itu mereka mendapatkan makanan dari plasenta. Selanjutnya, dari penyimpanan cadangan makanannya di situ. Selanjutnya kalau pada telur, berarti berada pada kuning dan putih telurnya itu. Tapi cadangan makan terbanyak berada pada putih telur. Sehingga cukup dia digunakan untuk memenuhi kebutuhannya selama dierami induknya. Apakah begitu sudah ayam itu bertelur bentuknya langsung jadi ayam? Tidak. Ketika ayam bertelur ya seperti yang kalian makan itu, terpisah antara putih telur dan kuning telur. Selanjutnya dari situ nanti akan berkembang. Coba kalau tidak percaya kalian bisa buka telur yang dierami oleh induknya dapat 2 minggu atau 3 minggu. Kalau dibuka bentuknya sudah ada terbentuk ayam di dalamnya itu. Meskipun belum menetas sudah terbentuk ayam. Selanjutnya paragraf ketiga, coba Lisa dibaca lagi.
Ovovivipar adalah cara perkembangbiakan pada hewan selain dengan cara bertelur, ovipar, dan melahirkan vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar memiliki ciri khas yaitu embrio berkembang dan tumbuh di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. Ketika embrio telah menjadi individu baru, anak telur menetas dan anak hewan tersebut dikeluarkan seolah-olah seperti melahirkan. Itulah sebabnya hewan ovovivipar disebut hewan bertelur dan melahirkan. Oke. Ovovivipar itu adalah hewan yang berkembang biak selain dengan cara bertelur dan selain dengan cara melahirkan. Melainkan mereka berkembang biak dengan cara keduanya, yaitu bertelur dan melahirkan. Sebenarnya bentuknya telur, tapi disimpan di dalam rahimnya. Selanjutnya ketika menetas dikeluarkan. Jadi seolah-olah sedang beranak. Tapi yang dikeluarkan itu juga bersamaan dengan cangkang telurnya. Misalkan ular, itu bertelurnya tidak ditaruh di luar seperti ayam, tetap berada di ular itu sendiri. Nanti kalau dia keluarkan, langsung menetas. Contoh hewan ovovivipar adalah beberapa jenis reptil, hewan melata, seperti kadal dan ular, serta beberapa jenis ikan seperti ikan pari dan ikan hiu. Walaupun ikan ini bertelur, kita tidak pernah melihat telurnya di sarang. Jadi jangan berharap kamu misalkan di laut mencari ikan telur hiu. Ikan telur hiu ya berada di dalam perutnya ikan hiu itu sendiri. Kamu jangan pernah mencari telur kadal. Telur kadal ya dibawa oleh kadal itu sendiri. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara generatif, vegetatif alami, maupun vegetatif buatan. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangan ini diawali dengan penyerbukan, seperti yang kita bahas sebelumnya. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Serbuk sari dapat jatuh di kepala putik melalui perantara, misalnya kupu-kupu. Kenapa, Beril? Patah-patah suaranya. Oh, patah-patah. Kamu bisa sambil menyimak buku halaman 71. Kupu-kupu dapat membantu penyerbukan saat mengisap nektar atau madu. Serbuk sari akan menempel pada tubuh kupu-kupu. Saat berpindah ke bunga lain, serbuk sari terbawa. Saat mengisap nektar lagi, serbuk sari jatuh di kepala putik sehingga terjadi proses penyerbukan. Ini penyerbukan dibantu oleh serangga. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Perkembangbiakan ini dibedakan menjadi dua, ada vegetatif alami, juga ada vegetatif buatan. Vegetatif alami contohnya apa? Misalkan tentang berkembang biak dengan ubi, lalu bawang merah berkembang biak dengan ubi lapis, ada yang berkembang biak dengan akar, ubi akar, geragi, akar tinggal, spora, tunas, dan tunas adventif. Contohnya kayak suketeki, itu berkembang biak dengan akar tinggal, dan lain sebagainya. Kalau perkembangbiakan vegetatif buatan, itu bisa dilakukan dengan cara stek. Stek itu misalkan kalian ngambil pohon apa ya yang bisa di stek, ketela, singkong itu, kalian potong pohonnya lalu ditancapkan ke tanah, itu proses stek, maka bisa tumbuh. Berikutnya lagi mencangkok, misalkan kalian mau mencangkok pohon mangga, terus menempel, mengambil mata tunas dari tumbuhan tertentu lalu ditempelkan pada batang pohon yang lain. Ada juga menyambung dan juga ada merunduk. Kalau menyambung itu yang menyambungkan dari tunas satu, dari pohon satu ke pohon yang lain.
dan merunduk. Itu pun tidak semua jenis tumbuhan dapat dilakukan proses perkembangbiakan vegetatif buatan. Meskipun begitu, dikatakan bahwa vegetatif buatan kadangkala prosesnya memungkinkan secara alami. Contohnya bagaimana? Misal, ada pohon ketela atau singkong diterpa angin, lalu patah. Patahannya tadi berada di tanah, lalu secara otomatis dia bisa tumbuh menjadi tunas baru atau tumbuhan baru. Itu berarti secara alami, tapi tidak dikatakan alami juga. Itu termasuk kategori secara buatan. Selanjutnya, kita dapat mengimbau semua warga sekolah untuk ikut melestarikan hewan dan tumbuhan. Langkah dengan cara membuat poster. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik. Di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, atau di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Yang terakhir, mengomentari atau menilai suatu kesimpulan. Berikut hal-hal yang bisa kamu komentari tentang kesimpulan temanmu. Yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Yang kelima, sesuai pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Oke, untuk hari ini nanti, proyek tematiknya membuat poster berkaitan tentang melestarikan hewan dan tumbuhan. Saya akan tunjukkan poster, tapi nanti digambar posternya. Saya coba share screen ya. Silahkan. Ini contohnya. Lestarikan hewan dan tumbuhan. Ada gambarnya hewan tumbuhan, ada bumi. Kalau ini contoh ini. Bagus kan? Ada juga ini. Banyak sekali. Kalian nanti bisa lihat di internet, lalu digambar dan diwarnai, kirimkan ke grup EGC di Google Classroom. Oke, untuk tematik sampai di sini ada pertanyaan? Enggak. Enggak ada? Enggak ada. Yang lain mungkin? Untuk pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya akan bukakan hari ini literasinya halaman 37 sampai 44. Saya bukakan file literasinya. Literasinya halaman 37 sampai 44. Halaman 37 berarti halaman 22. Ini halaman 20. Literasinya nanti mulai ini 37. Selamat pagi, apa kabar ini? Kamu baca. Terus bacaannya adalah upacara adat dan permainan tradisional.
nanti dibaca upacara adat dan permainan tradisional ini. Lalu di bawah ini perbedaan dan kesamaan antara upacara adat dan permainan tradisional. Itu dijelaskan di sini. Nanti yang perlu diisi, perlu kerjakan ini dikerjakan. Yang berikutnya ada surat untuk sahabat. Ini nanti silakan bisa dikerjakan. Yang bagian hari ketiga, kamu praktik menulis di dalamnya banyak dipakai kalimat-kalimat sapaan. Kata yang tergolong istilah kekerabatan seperti bapak, ibu, paman, bibi. Gelar kepangkatan seperti kapten, profesor, doktor, dan sebagainya. Nanti ini dibaca. Ini juga sampai halaman 44. Yang diisi sedikit untuk yang literasi. Nanti yang jelas dipahami, dipelajari aja ya. Iya. Oke, sampai di sini dulu. Meminta tolong untuk yang memimpin doa hari ini, Carla, Berta, Lisa, silakan. Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bisa mengikuti pelajaran. Tuhan berkati kami yang sudah belajar. Berikan kami kepandaian dan kecerdasan supaya bisa mengerjakan soal yang diberikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, lindungi kami masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih Lisa. Terima kasih semuanya. Silakan kalian boleh log out. Selanjutnya nanti ditunggu untuk bisa mengerjakan tugas di Google Classroom. Selamat pagi. Terima kasih Pak Dani. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Makasih, Pak. Ya.